Yo, what's up everyone? Dari cuplikan yang tadi kita bisa lihat apa yang bakalan kita mau bahas atau berita apa yang bakalan kita bacain. Yes, The Crazy Rich yang lagi marak banget diperbincangkan, tapi ujung-ujungnya kena kasus juga. Ini sedikit menarik karena gue punya pengalaman pribadi di tahun 2010 mungkin atau 2008. Gue pernah menjadi marketing salah satu model beginian tanpa gue mention namanya apa. Tapi nanti gue ceritain setelah kita baca berita di Ngebir. Berita yang akan gue bacain dari sosok.id. Gue langsir dari sosok.id. Sombong 7 turunan, tabiat asli keluarga Indra Kents dibongkar sosok tetangga. Kita sudah males lihat orang itu. Wah, jadi di Medan mungkin atau di Jakarta tempat dia tinggal, para tetangga-tetangga nih yang ngeluarin testimoni. Coba kita bacain ya. Sosok.id, tetangga bongkar tabiat asli keluarga sosok Indra Kents. Seperti yang diketahui, sosok Indra Kents belakangan ramai menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo. Sejumlah aset Indra Kents pun bakal disita. Nah, statement dia kan tadi ada tuh yang ngejawab pertanyaan, katanya Tuhan susah bikin gue miskin. Itu kalimat-kalimat yang gak perlu dikeluarin walaupun hanya bercandaan atau membalas komentar netizen. Karena kita berbicara dengan Tuhan nih. Sejumlah aset Indra Kents pun bakal disita. Kabar akan dimiskinkannya sang Crazy Rich Medan pun membuat publik heboh. Pasalnya Indra Kents selama ini dikenal dengan image-nya yang sombong. Wah, murah banget. Gue pertama kali ngeliat konten itu di TikTok, gue kira apaan sih, lebay banget gitu. Wah, murah banget. Ternyata ini orangnya setelah beritanya rame, karena gue paling males berita-berita yang kayak gitu. Walaupun dia siapa nggak penting juga, karena nggak mengedukasi. Menurut gue itu cuma sekedar sombong-sombongan lo aja. Dan masih banyak orang yang di atas lo udah pastinya yang diem aja di balik layar. Padahal image sombong rupanya tak hanya dimiliki oleh Indra Kents saja. Tapi balik lagi ke sombong ya, mungkin bukan cuma sombong, kita nggak tahu sebenarnya apa. Mungkin emang ini juga titipan dari si yang bayar supaya lo flexing gitu, biar begini biar begitu. Bisa aja guys. Keluarga Indra Kents pun juga dipandang sombong oleh para tetangganya. Hal itu diungkap sendiri oleh salah satu tetangga di rumah keluarga Indra Kents di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan. Linda, nama samaran nih, kita panggil saja Linda, mengungkapkan hal tersebut saat ditemui tribunmedan.com. Saat dijumpai, Lina tengah berada di sekitar rumah Indra Kents yang ditaksir berharga 5 miliar itu. Jadi di Medan nih dia jadi sultan atau juragan besar kali. Semua orang panggil dia bos, yang padahal umurnya juga masih muda banget dan tanpa proses. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang harusnya kita semua jauh lebih aware. Di saat ada anak muda tajir melintir, terus nggak tahu dia siapa, bisnis backgroundnya apa sebelumnya, tiba-tiba flexing aja dengan semua kemewahan, ya patut dipertanyakan atau nggak perlu direspon sama sekali. Kalau gue sih sering memilih nggak gue respon berita atau hal-hal yang fenomenal kayak gitu. Rumah itu sendiri pernah ditunjukkan Indra Kents lewat kanal YouTube miliknya. Dalam tayangan itu, Indra Kents berseloroh akan memberikan rumah tersebut kepada kedua orang tuanya. Linda menyebut keluarga Indra Kents jarang menempati rumah tersebut. Namun ia mengaku baru melihat beberapa anggota keluarga Indra Kents datang ke rumah tersebut. Semalam ada datang sebentar, siang-siang, tapi pergi lagi. Biasanya yang datang ada nenek, mama, dan adiknya perempuan, sebutnya. Lebih lanjut, Linda mengungkap tabiat asli keluarga Indra Kents. Menurutnya, keluarga Indra Kents tak pernah menyapa warga sekitar. Sombong kali lah, tidak pernah sapa orang. Nampak tetangga macam lihat hantu. Sombongnya luar biasa lah, ungkapnya. Logat Medan kita pakai dikit deh.
Kita tetangga sudah males lah lihat orang itu, sambungnya. Adapun rumah 5 miliar tersebut kabarnya termasuk salah satu aset Indra Kents yang akan disita. Wow. Jadi itu baru kata tetangga, belum lagi kata teman-teman dan segala macam. Tapi seperti yang tadi gue bilang, bisa aja itu adalah titipan dari si Binyokwik itu, ya kan, untuk lo begini deh, lo begitu deh, dikasih skripnya supaya ngegaet orang-orang baru atau lebih tepatnya korban-korban baru. Yang pada dasarnya kalau gue secara pribadi nggak pernah tertarik hal-hal begituan, karena memang sangat bisa dibilang judi secara logika, karena lo cuma main tebak-tebakan. Lo bukan beli saham yang dikasih kertas atau ada MOU-nya, lo cuma benar-benar tebak-tebakan doang. Mau itu secara fundamental dibilang lihat dari sini lah, itu bullshit lah. Nanti gue cerita versinya gue, pengalaman gue di 2008 apa 2009 gitu ya. Gue lanjut baca nih. Termasuk salah satu aset Indra Kents yang akan disita. Jadi gitu. Ini kan semalam ada datang sebentar, udah habis nih berita. Lebih lanjut Indah mau keluarga Indra Kents. Ya, singkat cerita, si Crazy Rich ini yang pada akhirnya keciduk juga. Balik lagi lah ya, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik dan jadi mengundang tanda tanya banyak orang, apalagi instansi-instansi tertentu yang memang mungkin dari pajak, dari ini, dari itu, diincar lah lebih tepatnya. Ditambah dengan gorengan-gorengan orang yang memang disuruh ngegoreng atau harus ngegoreng beginian. Karena ini balik lagi menyangkut, bisa dibilang korban, bisa dibilang secara sukarela juga. Karena menurut gua hal-hal begini kesepakatan di awalnya pasti manis dong. Tapi kita sebagai yang mau ikutan seharusnya jauh lebih bisa mencari tahu lebih dulu sebelum nyebur, ketimbang nyebur sekalian akhirnya itu zonk. Karena banyak banget skema-skema begini yang disebutnya skema Ponzi, dan memang berbagai macam ragam bentuknya.